Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bravo Jaka Buana. Pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis untuk rancangan perangkat lunak yang telah saya kerjakan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mulai dari identifikasi masalah, analisis, kebutuhan, desain sistem, hingga gambaran proses implementasi. Langsung saja. Pertama, bayangkan sebuah sistem informasi sebagai sebuah ekosistem yang terdiri dari berbagai bagian penting. Input adalah data awal yang kita masukkan, baik berupa pertanyaan, keluhan, atau instruksi dari pelanggan. Data ini kemudian diproses melalui hardware seperti komputer dan server, serta software yang menjalankan aplikasi dan program sesuai kebutuhan. Namun, sistem ini tidak bisa berjalan tanpa people, manusia, sebagai pengguna, operator maupun teknisi yang memastikan semua proses berjalan dengan baik. Agar setiap langkah berjalan sesuai harapan, kita memerlukan prosedur kerja yang terstandarisasi. Prosedur inilah yang memberikan panduan mulai dari menerima data, memprosesnya, hingga menghasilkan output berupa solusi atau layanan yang diharapkan oleh pelanggan. Data menjadi pusat dari seluruh proses ini yang terus dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan demi menghasilkan keputusan atau layanan terbaik. Pada akhirnya, output dari sistem informasi ini adalah jawaban, solusi, ataupun laporan yang membantu pelanggan maupun manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi, keberhasilan sebuah sistem informasi bergantung pada sinergi antar komponen tersebut. Tidak hanya soal teknologi, tapi juga peran manusia, data yang akurat, serta prosedur yang efektif. Dengan memahami dan mengoptimalkan setiap komponen, kita dapat memastikan layanan pelanggan berjalan maksimal, cepat, dan tepat sasaran. Next, dalam ilustrasi ini, kita melihat sebuah sistem yang dikelilingi oleh lingkungan eksternal. Segala sesuatu yang berada di luar area berwarna biru tua merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem, namun tidak secara langsung menjadi bagian dari proses internal. Masuk ke dalam batas sistem ditandai dengan sistem boundary. Terdapat dua bagian utama. Yang pertama adalah bagian manual dari sistem. Disinilah tugas-tugas masih membutuhkan keterlibatan manusia, seperti pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan khusus, pengecekan kualitas atau layanan pelanggan secara langsung. Lebih jauh ke dalam terdapat bagian otomatisasi sistem atau automated part of the system. Semuanya di area berwarna hijau adalah proses yang sudah bisa dilakukan sepenuhnya oleh komputer, mulai dari pencatatan data, pemrosesan transaksi otomatis, hingga pembuatan laporan digital tanpa intervensi manusia. Garis automation boundary memisahkan antara proses manual dan otomatis dalam sistem. Dengan meningkatkan area otomatisasi, sebuah organisasi dapat mempercepat proses, mengurangi human error, dan meningkatkan efisiensi. Kesimpulannya, sebuah sistem informasi modern tidak pernah sepenuhnya manual atau otomatis. Sinergi antara keduanya, manusia dan komputer, adalah kunci untuk mencapai kinerja terbaik. Pemahaman tentang batas-batas ini penting agar kita tahu bagian mana dari sistem yang dapat dioptimalkan dengan teknologi yang mana yang tetap membutuhkan sentuhan manusia. Pada layar ini kita dapat melihat sebuah diagram alir aktivitas berbasis UML yang menggambarkan urutan aktivitas yang dijalankan seorang manajer dalam proses kerjanya. Mari kita lihat detailnya. Di sini diagram ini diawali dari starting activity, ditandai dengan lingkaran hitam. Di bagian atas ini menandakan proses baru saja dimulai. Dari sini proses berlanjut ke aktivitas review finansial atau peninjauan data keuangan. Lalu setiap aktivitas dalam diagram dihubungkan oleh transition arrow garis panah yang menunjukkan alur atau urutan antara aktivitas. Aktivitas selanjutnya yakni prepare report
atau menyiapkan laporan yang juga berada di bawah kendali seorang manajer. Swimlane di sisi kiri membedakan aktivitas berdasarkan siapa yang bertanggung jawab menjalankan proses. Ketika terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan secara paralel atau bersamaan, diagram menampilkan synchronization bar atau split yang membagi satu alur menjadi beberapa alur aktivitas berbeda. Setelah seluruh aktivitas paralel selesai, proses kembali digabungkan menggunakan synchronization bar join. Selanjutnya dalam proses bisnis, seringkali kita perlukan membuat keputusan. Pada diagram ini pengambilan keputusan digambarkan dengan decision activity. Bentuk belah ketupat yang membagi proses menjadi dua jalur, yaitu yes dan no. Diagram ini menampilkan alternatif lain untuk menunjukkan keputusan dengan simbol lain. Akhir dari proses ini ditandai oleh ending activity, yaitu lingkaran dengan bulatan hitam di dalamnya menandakan aktivitas sudah selesai. Dengan menggunakan activity diagram seperti ini, kita dapat memahami dan memvisualisasikan alur kerja secara sistematis. Diagram seperti ini sangat berguna untuk mendokumentasikan proses, mengidentifikasi potensi paralelisme, serta memastikan tidak ada langkah yang terlewat dalam sistem bisnis yang kita rancang. Untuk ini, mari kita pahami bagaimana sebuah permintaan quote diproses dalam organisasi. Proses dibuka oleh customer yang mengajukan permintaan penawaran barang atau jasa. Permintaan ini kemudian diterima oleh salesperson yang bertanggung jawab untuk mencatat seluruh kebutuhan customer secara detail. Jika salesperson menemui kebutuhan yang kompleks, ia meminta bantuan technical expert untuk melakukan pengecekan kebutuhan secara teknis. Setelah mendapatkan klarifikasi, data tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Sistem yang telah terotomatisasi kemudian menghitung dan menghasilkan penawaran harga atau quote. Hasil penawaran tersebut diserahkan kepada customer untuk ditinjau. Customer kemudian mereview quote yang diterima. Jika ada ketidaksesuaian atau perubahan permintaan, proses akan kembali ke tahap awal untuk diperbaiki. Namun, jika penawaran sesuai, customer akan menerima quote tersebut sebagai pesanan resmi. Dengan diagram aktivitas ini, kita dapat melihat pentingnya kolaborasi antara customer, sales, technical expert, dan otomatisasi sistem dalam memastikan bahwa proses bisnis berjalan efisien, responsif, serta akurat sesuai kebutuhan masing-masing pihak. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan terkait tugas-tugas rekayasa perangkat lunak ini. Saya berharap penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman mengenai proses pengembangan perangkat lunak yang saya lakukan serta solusi yang saya tawarkan terhadap masyarakat, permasalahan yang diangkat. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Apabila ada pertanyaan, saya siap berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.